Halo Tribuners, Siska Mausi kembali hadir dalam live update Piala Presiden 2022. Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan informasi terkait gelaran semifinal Piala Presiden 2022, leg pertama yang akan diselenggarakan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Langsung saja kita jelang live update Piala Presiden 2022. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 4 tim akan beradu kekuatan untuk merebutkan 2 tiket menuju babak final turnamen pramusim Piala Presiden 2022. 4 tim yang akan melakoni laga di babak semifinal ini, yakni Arema FC, PSIS Semarang, PSS Sleman, dan Borneo FC. Diketahui babak semifinal Piala Presiden akan menggunakan sistem home away atau dua leg. Leg pertama bakal dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022. Sedangkan pertemuan berikutnya berlangsung pada 11 Juli. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? PSIS Semarang akan berhadapan dengan Arema FC. Sementara PSS Sleman bakal ditantang oleh sesama tim kuda hitam Borneo FC. Lantas, bagaimanakah perjalanan keempat tim menuju perempat final? Yang pertama untuk PSIS Semarang. PSIS Semarang pada fase penyisian grup dapat lolos ke babak perempat final dengan status juara grup A dengan koleksi 10 poin. Tim berjuluk Mahesa Jenar dapat dibilang tim terkuat saat ini karena hingga menuju babak semifinal PSIS tak pernah merasakan kekalahan. Di babak perempat final, PSIS Semarang dapat mengalahkan Bayangkara FC melalui drama adu penalti. Kedua adalah PSS Sleman. Sempat menjadi pesaing terkuat PSIS Semarang di grup A Piala Presiden 2022. Terpaut 3 poin dari sang pemuncak klasemen, PSS Sleman mengumpulkan 7 poin untuk lolos dari babak fase grup. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu hanya merasakan sekali kekalahan saat berjumpa dengan PSIS Semarang. Pada babak perempat final, tim berjuluk Super Elja secara mengejutkan mampu mengalahkan tim yang digadang menjadi juara Piala Presiden 2022, yakni Persib Bandung melalui adu penalti. PSS Sleman mengamankan tiket semifinal dengan skor 4-2 atas Persib Bandung. Kemudian Arema FC. Arema FC cukup beruntung lantaran sempat mengawali turnamen dengan hasil yang kurang baik. Tim berjuluk Singoedan itu sempat kalah 0-1 dari PSM Makassar di laga perdana. Kemudian setelahnya terus meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri dan 1-0 atas Tira Persikabo. Ditambah saat perempat final menahan imbang Barito Putra tanpa gol hingga laga dilanjutkan babak penalti. Arema mampu mengalahkan Barito Putra dengan skor akhir 5-4. Kemudian Borneo FC menjadi salah-satunya tim yang lolos ke semifinal tanpa melalui drama adu penalti. Tim berjuluk Pesut Eta melangkah ke babak perempat final dengan status juara grup B dengan torehan 10 poin. Lalu di perempat final mereka menghadapi perlawanan PSM Makassar hingga akhirnya menang tipis 2-1. Jelang laga melawan PSIS Semarang dalam semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Jatidiri Semarang, Arema FC ditimpa kabar kurang sedap. Pasalnya, 2 pemain di sektor pertahanan, yakni Johan Alfarizi dan Randy Karama mengalami cedera. Kondisi ini pun dinilai cukup mengkhawatirkan bagi tim Singoedan. Namun, sebaliknya, hal tersebut membawa angin segar bagi tuan rumah yang berpeluang panen gol. Terkait hal ini, pelatih PSIS Semarang Sergio Alexandre dapat memerintahkan penyerang cepat Laskar Mahesa Jenar. Keberadaan Wawan Febrianto dan Taisei Marukawa dinilai bisa untuk memborbardir pertahanan Arema. Permainan keduanya juga dapat membantu suplai bola untuk Carlos Fortes. Sejauh ini dalam Piala Presiden 2022, trio tersebut telah menciptakan 7 gol dan 6 assist. Menghadapi ketiga pemain tersebut, pelatih Arema FC Eduardo Almeida terus
harus punya strategi jitu. Apabila gagal, maka PSIS berpeluang pesta gol di gawang Arema, seperti yang dialami oleh PSS dan Persita Tangerang. PSIS Semarang akan menghadapi kekuatan Arema FC pada babak semifinal turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Pada leg pertama, PSIS Semarang bakal menjadi tuan rumah di pertandingan ini. Pertandingan leg pertama PSIS Semarang versus Arema FC akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Kamis 7 Juli sore. Dalam laga ini yang menjadi sorotan yakni sosok Carlos Fortes yang akan menghadapi mantan timnya. Diketahui Carlos Fortes yang kini berseragam PSIS Semarang dan menjadi mesin gol untuk Maesa Jenar pernah memperkuat Arema FC. Fortes tercatat mampu menjadi bagian tak tergantikan Arema FC dalam bersaing di jalur juara pada musim lalu. Pemain asal Portugal itu mampu mencetak 20 gol dan membawa Arema FC menyelesaikan musim lalu di urutan keempat kompetisi Liga 1 2021-2022. Kini, Fortes malah akan menjadi musuh bagi Arema FC dan perebutan tiket final Piala Presiden 2022. Terkait hal ini, pelatih PSIS Semarang Sergio Alexander mengaku yakin kalau Fortes akan bisa bermain maksimal meski sang bomber akan bertemu mantan tim. Terkait pihak Arema FC yang sudah tahu kelemahan Carlos Fortes, Sergio Alexander mengatakan pihaknya tidak memperdulikannya. Ex-pelatih Persiraja itu sepenuhnya percaya bahwa kualitas yang dimiliki Fortes akan menjadi jawaban kekhawatiran masalah tersebut. Menurut Sergio, baik pelatih ataupun pemain Arema FC pasti sudah mengenal cara bermain Fortes sehingga punya trik untuk mencegahnya mencetak gol. Lebih lanjut terkait soal calon lawan yang kini diperkuat striker baru, Abel Kamara menjadi pengganti Carlos Fortes, Sergio menyebut tak hanya menginstruksikan untuk mewaspadai Abel Kamara, tapi juga pemain Arema FC lain.
Ke kabar selanjutnya Tribuners, Kapten PSIS Semarang Friendly Saputra mengaku timnya punya modal yang cukup untuk melawan Arema. Brankas, berani kasih emas dari Lion Parcel. Kirim paket terus-terusan, dapat hadiah emas, bukan cuma impian. Kirim paket sekarang. 세계 최초이자 최대 배틀로얄 레이싱 대회. 규칙은 간단하다. 어떤 방식으로든 레이서의 심장, 결승선을 먼저 넘는 쪽이 승리한다. 이제 곧 피니시 라인이야. 속도 더 낼 방법 없어? 하나 있습니다. 그럼 해! 사고 위험 300% 올라갑니다. 상관없어. 우승 안 할 거야? 그럼 실행합니다. 그리고 이 선택은 모든 것을 바꿨다. 뭐 하는 거야? 레이서 발사. 뭐? 올해의 우승은 정주행과 마르스에게 돌아갑니다. 그 순간 로봇들은 깨달았다. 자신의 레이서가 혹여 생명을 잃어도 이 대회의 승자는 변함없다는 것을. 그때부터 이 대회는 DOA라 불리게 되었다. Dead or alive. 정주행 선수가 결국 하반신 마비 판정을 받았다는 안타까운 소식입니다. DOA 레이서 투척 연습이 최근 기조라는 충격적인 팀 마르스 킬라즈 레이서로 사용수 배치에 레이서의 생명 경시 풍조가 강해질수록 대회의 인기가 치솟는 아이러니한 상황이 발견되고 있습니다. 오직 인간을 위한 존재다! 그래서 우린 당신이 필요합니다. Semifinal Piala Presiden 2022. Hal ini lantaran Laskar Mahesa Jenar kerap berjumpa dengan Arema. Menurut Friendly, timnya tak memiliki kendala berarti dalam persiapan melawan tim Singoedan. Kemenangan saat adu penalti dengan Bayangkara FC di babak 8 besar cukup melecut semangat para pemain PSIS. Friendly menuturkan teman-temannya cukup senang dalam melakukan latihan jelang semifinal ini. Meski begitu, waktu persiapan terbilang cukup singkat, yakni hanya 3 hari pasca kemenangan melawan Bayangkara FC. Ia memprediksi laga ini akan berjalan dengan ketat. Untuk itu dirinya dan teman-temannya akan mematuhi instruksi pelatih untuk meraih kemenangan. Laga semifinal di Stadion Jatidiri Semarang pada Kamis 7 Juli menjadi momen reuni antara penyerang Carlos Fortes dengan Arema FC. Seperti diketahui, Carlos Fortes merupakan pemain dari tim Singoedan pada musim lalu. Fortes bahkan sempat mencetak 20 gol untuk Arema dan membawa tim tersebut berada di urutan keempat kompetisi Liga 1 2021-2022. Terkait hal ini, PSIS pun yakin Arema mengetahui kelemahan dan kelebihan dari Fortes. Menanggapi kondisi ini, pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexander, mengaku tidak memperdulikannya. Sebaliknya, Sergio menilai kualitas Fortes akan membuatnya terus berada di tumpuan utama PSIS. Dalam laga uji coba di Stadion Jatidiri beberapa waktu lalu, Fortes mampu membobol gawang Arema sebanyak 2 kali. Hal ini pun seakan menjadi sinyal bahwa Fortes mampu mengatasi rasa groginya saat melawan mantan klubnya itu.
kabar selanjutnya Tribuners, Borneo FC bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo dalam semifinal Piala Presiden 2022 pada Kamis 7 Juli. Ini menjadi laga perdana Borneo FC bermain di luar kandang sendiri. Selama babak penyisihan grup hingga 8 besar, tim pesut Etam selalu bermain di Stadion Segiri Samarinda. Kondisi ini dianggap selalu menguntungkan Borneo FC. Bahkan muncul julukan bagi Borneo FC, yakni tuan rumah FC. Anggapan ini pun kemudian dibantah oleh pelatih Borneo FC, Milomir Ceslia. Milo menegaskan anak asuhnya meraih kemenangan berkat kerja keras dan dedikasi yang diberikan. Menurut Milo, selama ini timnya justru berusaha ekstra karena mendapat tuntutan dari supporter. Ia mengakui tak mudah untuk bermain di kandang sendiri karena mendapat tekanan. Untuk itu Milo bertekad tim pesut Etam dapat memenangkan laga ini sekaligus mematahkan anggapan miring terhadap mereka. PSS Sleman bakal menghadapi Borneo FC dalam babak semifinal turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama, PSS Sleman akan tampil maksimal demi mencuri poin. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Kamis 7 Juli atau hari ini. Pada laga kali ini, peluang striker anyar milik PSS Sleman, Misal Cagas, untuk debut pertamanya bareng tim penjuluk Super Elja saat lawan Borneo FC terjawab sudah. Misal Cagas dipastikan belum dapat turun di ajang Piala Presiden 2022. Hal tersebut dikonfirmasi pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro pada Rabu 6 Juli. Seto menyebut Misal Cagas belum dapat tampil karena administrasi belum masuk. Sementara itu Misal Cagas melalui akun Instagramnya juga telah mengonfirmasi dirinya tidak dapat tampil dalam ajang ini. Walaupun absen dari daftar pemain PSS Sleman, Misal Cagas akan tetap hadir di stadion sebagai supporter bersama BCS dan Slemania. Belum dapat tampilnya Misal Cagas tentu saja cukup disayangkan. Terlebih publik sepak bola Sleman tentu saja sudah penasaran menantikan aksi striker asal Brasil tersebut yang diharapkan dapat menjadi mesin gol bagi Super Elja. Untuk diketahui Misal Cagas merupakan rekrutan pemain asing baru untuk PSS Sleman. Pemain yang berposisi sebagai striker ini sebelumnya memperkuat tim kasta kedua Liga Tiongkok, Nantong Siun. Bersama tim lamanya tersebut, dia tampil dalam 43 pertandingan dan mencatatkan 14 gol. Kedatangan Cagas membuat PSS Sleman saat ini sudah memiliki 3 pemain asing. Sebelumnya ada Ze Valente dan Mario Maslak yang mengisi slot pemain asing. Dalam laga semifinal nanti melawan Borneo FC, PSS Sleman akan tampil di hadapan lebih dari 20.000 pendukungnya di Stadion Maguwo Harjo. Panpel pertandingan sudah mengonfirmasi bahwa tiket baik online ataupun offline sudah ludes terjual. Kondisi ini pun diapresiasi oleh pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro. Seto pun berharap dukungan penuh para supporter tak menjadi beban bagi para pemain Super Elang Jawa.
Justru sebaliknya, Seto ingin dukungan tersebut menjadi motivasi bagi anak asuhnya. Sementara itu terkait dengan persiapan, PSS Sleman hanya punya waktu yang sempit jelang pertandingan. Terlebih para pemain PSS baru saja pulang dari Kabupaten Bandung via perjalanan darat. Kondisi ini dinilai Seto bukanlah jadi alasan bagi timnya. Terlebih pemain lawan juga mengalami situasi yang serupa. Seto juga menganggap tim Borneo FC sebagai lawan yang solid. Hal ini lantaran mereka mampu menyingkirkan PSM Makassar yang notabene wakil Indonesia di ajang AFC Cup 2022. Guys, ini spesial. Jelang laga semifinal nanti, pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengatakan pihaknya mewaspadai sisi sayap kanan Borneo FC dalam laga tersebut. Dalam laga melawan PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Borneo FC diprediksi akan mengerahkan kekuatan penuh. Sejumlah nama seperti Lili Pali, Javlin, Bustos, hingga Matius Pato akan mengisi line up Borneo FC. Sedangkan PSS Sleman baru bisa memainkan satu pemain asingnya, yakni Ze Valente. Hal ini dikarenakan dua pemain asing lainnya, yakni Mario Maslak, masih cedera, sedangkan Misal Cagas belum dapat dimainkan karena masalah administrasi. Seto menerangkan sisi sayap Pesut Etam memiliki kecepatan menyisir lapangan seperti Terence Puhiri. Meski begitu, Seto yakin anak asuhnya bisa meraih hasil maksimal dalam laga ini. Terlebih, timnya mendapat keuntungan, yakni dukungan langsung dari supporter. Duel sengit diprediksi akan terjadi dalam pertandingan semifinal yang mempertemukan PSS Sleman dengan Borneo FC di Stadion Maguwo Harjo. PSS Sleman yang tampil di kandang sendiri lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan pada leg pertama ini. Terlebih Super Elang Jawa mendapat dukungan dari puluhan ribunya, maksudnya supporter. Di sisi lain, PSS Sleman punya tren positif selama melawan Borneo FC. Dalam 4 pertemuan terakhir, Borneo FC baru menang sekali, tepatnya pada 2019. Rekor pertemuan ini pun membuat PSS Sleman percaya diri. Meski begitu, kekuatan Borneo FC saat ini dinilai berbeda dengan musim sebelumnya. Borneo FC sejauh ini masih menjadi tim kedua paling subur di Piala Presiden 2022 dengan koleksi 8 gol.
Kedua tim sama-sama memiliki waktu yang singkat untuk persiapan. Terlebih, mereka juga baru saja menempuh perjalanan jauh sebelum laga dimulai. Meski punya waktu yang singkat, pelatih Borneo FC Milomir Seslia yakin anak asuhnya bisa mengungguli PSS Sleman. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Piala Presiden 2022. Jangan lupa untuk menyaksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!